Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah mengantarkan kita bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi yang terakhir, Nabi paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan di pertemuan ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji salah satu dari sekian banyak bagian dari ajaran agama kita. Dan secara khusus yang akan kita coba kaji bersama pada kesempatan di pertemuan ini adalah berkaitan dengan sholat tarawih di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan yang juga punya keutamaan dalamnya. Tentu kita semua telah mengetahui bahwa sholat tarawih yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan pernah dikerjakan dengan beberapa model atau di beberapa kesempatan dengan cara pelaksanaan yang tidak sama. Dan itu bisa terlihat pada hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu an ketika beliau menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di bulan Ramadan, kata Abu Dzar, kami pernah puasa bersama Rasulullah SAW selama bulan Ramadan sampai dengan malam ke-23. Beliau tidak mengimami kami. Pada malam ke-23, jadi sampai malam 22, beliau berpuasa bersama kami dan tidak mengimami kami. Malam ke-23 beliau mengimami kami. Beliau sholat sampai sepertiga malam pertama. Kemudian, pada malam berikutnya, malam ke-24, beliau tidak sholat mengimami kami. Di malam ke-25, beliau sholat mengimami kami dan sholat sampai dengan tengah malam. Ketika sholat sudah begitu panjang, kita bisa bayangkan sholat yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dikerjakan mulai ba'da isya sampai tengah malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tanggapan permohonan dari sahabat. Sebagian riwayat menyebutkan yang meminta itu adalah sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Wahai Rasulullah, seandainya Anda berkenan sholat sunnah lagi dengan sisa malam yang tersedia ini, karena kita baru sholat setengah malam, masih ada setengah berikutnya. Lalu jawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai dengan selesai witirnya imam, dicatat baginya sholat satu malam utuh. Dan ini bisa dikerjakan berjamaah, baik dikerjakan berjamaah di masjid, di musola, ataupun di tempat-tempat yang lain, karena pada dasarnya sholat sunnah berbeda dengan sholat wajib dari sisi sholat sunnah ini memungkinkan dikerjakan sendirian dan bisa dikerjakan berjamaah. Dan itu salah satu karakteristiknya sholat sunnah. Tentu ketika dalam kondisi seperti yang kita ketahui bersama pada tahun-tahun yang lalu, anjuran dan ajakan untuk sholat berjamaah di masjid itu begitu kuat. Dan ini juga berlaku jika kita berada di daerah-daerah, di wilayah-wilayah yang kondisinya memungkinkan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai dengan selesai witirnya imam. Nah, penetapan kondisi ini tentu harus dibicarakan satu persatu daerahnya. Tetapi pada prinsipnya hadis ini berlaku untuk semua jamaah, hadis semua bentuk jamaah.
Seperti tahun lalu atau tahun sebelumnya juga kita melihat ada beberapa masjid yang tidak menampung. Akhirnya kita menyelenggarakan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah, dilaksanakan di gedung serbaguna, ada yang dilaksanakan di musola, ada yang dilaksanakan di tempat-tempat yang lain, bahkan ada yang mungkin dilaksanakan di perkantoran yang bukan secara khusus merupakan tempat sholat, tetapi khusus di bulan Ramadan disediakan khusus untuk pelaksanaan sholat tarawih ini. Nah, kembali ke bahasan hadis ini, bahwa Nabi SAW ketika itu menyampaikan anjuran untuk dilaksanakan secara berjamaah. Maka yang mengerjakan di rumah bersama keluarganya pun disarankan mengerjakannya berjamaah. Sekali lagi, ini bisa dikerjakan sendirian maupun berjamaah seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian, di malam ke-26, Rasulullah SAW tidak sholat lagi mengimami kami. Di malam ke-27, beliau sholat mengimami kami sampai dengan selesai witirnya, sampai dengan witir, sampai dengan akhir sholat tarawih tersebut. Dan sahabat yang meriwayatkan sholat malam tersebut menyatakan bahwa kami sholat malam yang tadi disampaikan mulai dari ba'da isya sampai dengan waktu sahur hampir habis. Ini menunjukkan sholat yang panjang. Tentu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita sholat tarawih ini dibenarkan dilaksanakan dengan berjamaah. Meskipun kita semua ketahui sholat tarawih juga bisa dikerjakan sendirian. Kemudian yang kedua, dari hadis ini juga kita bisa dapatkan penjelasan bagaimana Nabi SAW juga pernah melaksanakannya berjamaah. Maka tidak tepat kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah mengerjakan berjamaah. Beliau pernah mengerjakannya dalam hadis ini, dan hadisnya terdapat di kitab Sunan. Beliau mengerjakan di malam 23, 25, 27, dan sholatnya dikerjakan berjamaah. Yang ketiga, dalam hadis ini juga kita dapatkan penjelasan dari Nabi SAW bahwa sholat tarawih yang dipraktekkan Nabi SAW dengan para sahabat, di sini ada unsur kualitas yang ditonjolkan dan dikenalkan dalam hadis ini. Kualitas sholatnya, artinya kualitas sholat yang dikerjakan Nabi SAW di malam 23, mulai dari ba'da isya sampai sepertiga malam pertama. Jadi malam 23 sampai sepertiga, malam 25 sampai seperlima, seperdua atau setengah, jadi sampai tengah malam. Nah, kemudian di malam 27 dikerjakan sampai satu malam penuh atau hampir satu malam penuh. Nah, kita lihat di sini ada unsur kualitas yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi siapapun yang ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita teladani tidak hanya pada unsur yang berkaitan dengan kuantitas, tapi juga kualitas. Ini hadis pertama yang kita bahas pada kesempatan ini, sekedar untuk menunjukkan kepada kita bahwa salat yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bahasan yang berhubungan dengan kuantitas dan juga yang berhubungan dengan kualitas. Selanjutnya, ini bahasan yang kedua, dan ini yang jadi tema kita di kesempatan pertemuan ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga kepada kita dalam hadis yang lain keutamaan bulan Ramadan yang ditunjukkan dengan sebuah kisah. Nah, hadis ini terdapat di Sunan Ibnu Majah, dan di Sunan Ibnu Majah terdapat di nomor 3925. Di Sunan Ibnu Majah, kitab Ta'bir Ru'ya, kitab yang berisi takbir atau tafsir mimpi, babnya babu Ta'bir Ru'ya, bab takbir atau tafsir mimpi. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah, an Thalhata ibni Ubaidillah, dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Anna rajulain, sungguh ada dua orang, min Baliyin, dari kabilah Bali.
Jadi ada 2 orang dari Bali, maksudnya dari kabilah Bali. Bali yang dimaksud bukan Bali Pulau Dewata, tapi kabilah Bali. Qadima, keduanya datang ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dan keduanya masuk Islam bersamaan. Akhirnya keduanya masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Yang satu lebih sungguh-sungguh berislam dari yang lain. Yang satu lebih bersungguh-sungguh berislam dari yang lain. Faghazal mujtahidu minhuma. Yang bersungguh-sungguh ini kemudian ikut berjihad. Fastushhida, kemudian mati syahid. Tsumma makatsal akharu ba'dahu sanatan tsumma tuwfiya. Lalu orang kedua masih hidup setahun kemudian sampai akhirnya wafat. Qala Thalhatu, sahabat Thalhah menuturkan, fara'aitu fil manam. Kemudian saya lihat dalam mimpi. Artinya beliau menceritakan dalam mimpi, baina ana inda babil jannah, ketika saya berada di depan pintu surga, id ana bihima, saya melihat keduanya, saya bertemu dengan keduanya, 2 orang dari Bali ini yang tadi disampaikan, dua-duanya masuk Islam, kemudian yang satu lebih sungguh-sungguh menjalankan Islam dari yang lain. Nah, kemudian faru'aitu fil manami baina ana inda babil jannati id ana bihima. Fa kharaja kharijun minal jannah. Kemudian ada yang keluar dari surga, ada malaikat yang keluar dari surga. Fa adina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Lalu mengizinkan pada orang yang meninggal belakangan untuk masuk surga duluan. Yang tadi disebutkan, yang pertama mati syahid, yang kedua masih hidup setahun kemudian. Lalu tsumma kharaja, kemudian malaikat tersebut keluar lagi, fa adina lilladzi stushhida. Lalu mengizinkan pada orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid masuk surganya belakangan, setelah yang meninggal setahun kemudian. Nah, tsumma raja'a ilayya, kemudian malaikat tersebut datang lagi, keluar lagi menemui saya. Faqala, kemudian mengatakan, irji', pulanglah. Fa'idnaka, sesungguhnya kamu, lam ya'ni lakal an. Belum saatnya, lam ya'ni laka ba'du, belum saatnya kamu ini masuk surga. Fa'asbaha Thalhatu yuhadditsu bihin nas. Keesokan harinya, sahabat Thalhah menceritakan peristiwa ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Fa'ajibu lidzalik. Mereka merasa heran. Mengapa yang meninggal belakangan justru masuk surga duluan, sementara yang meninggal lebih dulu, lebih bersungguh-sungguh dalam berislam, mati syahid, masuk surganya justru belakangan. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsuhul haditsa, dan mereka menyampaikan kejadiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun, dari bagian mana yang kalian merasa heran? Dari bagian mana kalian merasa heran? Artinya, apa yang perlu kalian herankan? Di bagian mananya? Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan. Wahai Rasulullah, ini lebih bersungguh-sungguh dari 2 orang ini, yang satu lebih bersungguh-sungguh. Tsumma stushhida, kemudian mati syahid. Wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Sementara yang wafat setahun kemudian, yang wafat belakangan, masuk surga sebelumnya.
masuk surga duluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang ini masih hidup setahun kemudian? Artinya yang masuk surga duluan masih sempat hidup setahun kemudian. Kemudian qalu, mereka mengatakan, "Bala." Iya. Qala, lalu disampaikan, "Wa adraka Ramadan fasoma." Bukankah orang ini bertemu bulan Ramadan, kemudian dia puasa? Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Bukankah orang ini juga sempat mengerjakan sekian kali sujud, sekian ruku', sekian sholat dalam setahun? Qalu bala. Mereka menjawab, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Antara keduanya sejauh antara langit dengan bumi. Hadis yang sahih ini yang terdapat di Sunan Ibnu Majah di nomor 3925 menjelaskan kepada kita beberapa hal. Ini yang berhubungan dengan bulan Ramadan yang kita jalani ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Dalam hadis ini jelas dengan tegas dan kita bisa saksikan atau kita bisa simak bersama bagaimana orang yang masuk surga duluan bertemu bulan Ramadan. Yang kedua, dalam hadis ini juga kita bisa mendapati bahwa tingkatan-tingkatan surga itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga, dalam hadis ini juga kita dapatkan bahwa bisa jadi di mata manusia, di mata orang, kita menilai seseorang dengan penilaian tertentu. Tetapi di dalam pandangan Allah SWT bisa jadi berbeda. Maka ukurannya adalah ukuran dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dijadikan acuan. Dan kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan sholat. Bahwa orang yang sempat sholat setahun punya keutamaan daripada yang tidak sempat sholat setahun. Dan itu menjadi penyebab masuk surga duluan. Bertemu dengan sholat. Dan sholat yang disebutkan tidak secara khusus, seandainya sholat yang dimaksud itu hanya sholat wajib saja, maka kita sudah bisa membayangkan. Kalau dalam sehari ada 17 rakaat, lalu dikalikan 365, maka jumlah sholatnya akan sangat banyak. Apalagi ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, ada tahiyatul masjid, ada sholat duha, ada sholat malam, atau sholat tarawih yang tadi sempat kita singgung. Dan ada sederet sholat yang begitu banyak dalam sehari, yang itu semua masuk dalam pengertian berapa jumlah sholat yang dikerjakan dalam setahun. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu menunjukkan keutamaan. Nah, tetapi yang berhubungan dengan tema dan bahasan kita di kesempatan ini adalah berhubungan dengan keutamaan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, bagi kita yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu puasanya, sholatnya, dan amal-amal kebaikan lainnya. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.